Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Syahrina Putri dari kelas A International Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 2009. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia awalnya disebut sebagai bahasa Melayu kuno. Lalu ada penyempurnaan ejaan, yaitu Van Opwijisen, lalu berubah menjadi ejaan Suwandi. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang disempurnakan atau EYD. Lalu digantikan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Lalu kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan atau EYD, namun ditambah dengan aturan-aturan yang diperbarui dan disebut dengan ejaan yang disempurnakan edisi 5. Sikap bahasa adalah bagaimana seseorang itu menyampaikan sesuatu dengan perasaan dan sikap yang sesuai. Sisa seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan menggunakan sikap bahasa akan memiliki perasaan kecewa, bangga, mengejek, dan menerima bermacam-macam bahasa. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri bahasa dari Gavin dan juga Mathiot. Yang pertama adalah kesenian bahasa, yaitu masyarakat mempertahankan bahasanya agar tidak tercampur oleh bahasa lain. Lalu yang kedua ada kebanggaan bahasa atau language pride, yaitu mendorong untuk mengembangkan bahasanya yang menggunakan sebagai identitas masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kesadaran adanya normalitas, yaitu mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan juga santun. Lalu ada 3 komponen sikap bahasa, yaitu yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen kognitif itu adalah komponen yang berhubungan dengan pengetahuan, dan itu dipakai di proses berpikir. Lalu yang kedua ada komponen afektif, yaitu penilaian suka atau tidak sukanya terhadap sesuatu. Lalu yang terakhir ada komponen konatif, yaitu disebut juga dengan keputusan akhir. Lalu selanjutnya ada jenis sikap bahasa. Ada 2, yaitu yang pertama sikap kebahasaan yang menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada sikap non-kebahasaan, yaitu seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan juga sikap keagamaan. Lalu selanjutnya ada sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu adalah pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, senang ataupun tidak. Sikap bahasa Indonesia itu tergantung dengan bagaimana pemilihan bahasanya. Yang pertama ada sikap positif, yaitu berhati-hati dalam menggunakan bahasa, tidak senang ketika orang lain sembarangan dengan bahasanya, lalu bertanya kepada ahli apabila menghadapi persoalan bahasa. Lalu selanjutnya ada sikap negatif, yaitu bangga memperlihatkan dirinya pandai berbahasa Inggris walau penguasa bahasa Indonesianya kurang, dan telah menguasai bahasa asing sekalipun Indonesianya masih kurang. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, lalu menganggap remeh bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada contoh penulisan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada prosa. Lalu prosa itu dibagi jadi 2, yaitu ada fiksi dan juga non-fiksi. Fiksi dapat juga diartikan sebagai suatu tulisan yang diangkat dari masyarakat, tapi ada campur tangan imajinasi dari sang penulisnya. Lalu yang kedua ada non-fiksi, yaitu seperti karangan ilmiah, kajian pustaka atau makalah, dan juga buku panduan. Lalu ada buku teks dan lain-lain. Lalu selain prosa juga ada puisi. Nah, puisi itu juga dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Kalau puisi lama itu dia terkait oleh sajak dan bait baris. Namun puisi baru itu tidak terkait sajak. Lalu selanjutnya ada drama dan juga film. Nah, perbedaan di antara drama dan film yaitu kalau drama itu tanpa editing, tapi film itu bermain di editing. Lalu selanjutnya ada penulisan akademik, yaitu tulisan yang mengkaji suatu permasalahan melalui proses kajian pustaka. Nah, bentuk tulisan ilmiah itu ada seperti hasil kajian pustaka, lalu hasil dari proses penelitian. Nah, lalu selanjutnya ada sistematika tulisan ilmiah, yaitu yang pertama adalah hasil kajian pustaka, itu termasuk abstrak, halaman, judul,
kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah hasil dari proses penelitian, yaitu ada juga termasuk halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan juga lain-lainnya. Nah, lalu ini juga yang nggak kalah pentingnya, yaitu perbedaan di antara kata pengantar dan juga kata prakata. Kalau kata pengantar itu dituliskan orang lain, yaitu seperti orang-orang yang sudah ahli. Nah, untuk kata prakata itu ditulis oleh penulisnya langsung. Nah, lalu ada berbagai sumber-sumber referensi digital yang sangat diperlukan, yaitu seperti Crossref, PDF Drive, ePusnas, Trend Google, VOS Viewer, dan juga ada Mendeley. Nah, Mendeley ini sering banget digunakan, juga sangat membantu untuk membuat daftar pustaka. Presentasi ilmiah adalah kemampuan seseorang dalam berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya yang bisa merubah pendapat atau perilaku orang lain. Presentasi yang hebat adalah ketika audiens dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media yang tepat, sehingga audiens dapat menentukan langkah yang terbaik. Presentasi yang luar biasa adalah ketika audiens dapat berubah keyakinan dengan pengaruh pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu, presentasi yang buruk adalah ketika komunikator tidak dapat menyampaikan pesannya dengan baik, sehingga audiens pun tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada pun 3 komponen presentasi ilmiah, yaitu yang pertama ada media, yang kedua ada audiens ataupun orang yang menerima, dan juga yang terakhir yang ketiga adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan. Lalu ada pun alur dari presentasi. Yang pertama ada pembuka, dan pembuka itu sebaiknya dilakukan dengan menarik dan juga dijelaskan secara baik gambaran dari topik dan juga tujuannya. Yang kedua adalah isi, dapat disampaikan mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman tentang permasalahan, metode penyelesaian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup, itu bisa diisi dengan kesimpulan dan juga penutup. Lalu ada pun komponen-komponen presentasi ilmiah, yaitu yang pertama ada kinesik gerak, performance, bahasa santun, sapras yang representatif, bahan makalah suara seperti volume, nada, dan juga intonasi. Lalu ada jawaban logis, kebutuhan audiens, dan juga manajemen waktu. Lalu yang terakhir adalah mendesain proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan bantuan biaya terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada pula sistematika proposal kegiatan, yaitu yang pertama ada judul, dan itu harus up to date, maksimal 15 kata, dan tidak boleh tidak baku. Lalu yang kedua ada daftar isi, isinya adalah halaman setiap subbab sesuai isi dari proposal. Lalu yang ketiga adalah bab 1 pendahuluan, yaitu potensi dan peluang terkait ide produk yang akan dilakukan atau dipasarkan. Lalu yang keempat adalah bab 2, gambaran umum rencana usaha. Itu merupakan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan peluang pasar dan analisis ekonomi yang direncanakan. Lalu yang kelima adalah bab 3, metode pelaksanaan. Itu adalah teknik atau cara membuat produk, mengemas, memasarkan sekaligus tahapan dalam pencapaian tujuan program. Lalu yang keenam adalah bab 5, biaya dan jadwal kegiatan. Itu isinya adalah rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatannya. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka yang menggunakan format APA, yaitu American Psychological Association. Sekian ringkasan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.